Narasi sejarah Indonesia disusun ulang oleh rezim baru tetapi rasa lama. Rezim tentara pedagang yang di mimbar pidato selalu ngomongin anti asing, tapi justru hari ini kita lihat antek asing 100%. Melibatkan satu peleton ahli sejarah dari berbagai kampus di Indonesia, mestinya menjadi buku induk sejarah yang sangat menjanjikan. Buku sejarah yang membuat seorang guru sejarah di sekolah-sekolah bisa menuntun murid-muridnya untuk tercerahkan dengan periwayatan masa silam bangsanya sendiri. Di luar kerja satu peleton sejarawan kampus yang di-hire rezim tentara pedagang ini, Jas Merah mencoba nyusun kecil-kecilan usulan. Terutama kayak apa sih model buku sejarah yang ditampilkan dan ditulis dengan cara bagaimana. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping amatir Indonesia. Inilah Jas Merah, Mojok.co, Negara, terbitkanlah buku Milestone Indonesia, usulan dari Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Soal penulisan ulang sejarah Indonesia sesudah reformasi, saya ingat betul pernah dilakukan pemutakhiran berjilid-jilid buku sejarah nasional Indonesia yang dikerjakan dengan tekun oleh salah satunya ini, tentara yang sastrawan bernama Nugroho Notosusanto. Edisi pemutakhiran itu atau edisi updatean itu diterbitkan persis memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional 2008. Setelah itu, kita nggak mendengar lagi ada usaha ngutak-ngatik perihal sejarah Indonesia. Sampai tahun ini, rezim Presiden Prabowo Subianto mencoba ngocok ulang sejarah Indonesia. Dan kita tunggu saja ya. Karena membayangkannya saja saya belum. Karena bukunya saja belum ada. Kalau ditanya apa yang saya bayangkan soal negara menghadirkan sejarah Indonesia itu ke publik, tentu bukan sebuah buku sejarah yang kehadirannya langsung digasak habis-habisan oleh publik. Uang miliaran yang dianggarkan berakhir di proyek dummy sejarah nasional. Itu loh, sekedar dummy itu loh. Sekedar proyek unfinished. Jangan lupa, di periode Presiden Joko Widodo, jangan lupa loh ini. Direktorat Sejarah Dikbud pernah mau membuat buku Kamus Sejarah Indonesia. Judulnya itu, Kamus Sejarah Indonesia. Ini berbeda dengan SNI yang putih atau merah itu. Terbitan Orde Baru itu. Dikbud yang dipimpin oleh Menteri Nadiem Makarim terobsesi betul dengan buku Kamus Sejarah Indonesia yang disusun oleh Kahin dan Robert Craig yang edisi Indonesianya pernah diterbitkan oleh Ombak. Dan proyek Kamus Sejarah Indonesia yang dibuat diam-diam ini kemudian menjadi biang keributan di netizen berhari-hari. Tahu sebabnya apa? Karena ada 2 jilid yang bocor ke masyarakat yang melahirkan kemudian protes. Terutama dari pihak NU. Tuduhannya cuma satu. Ada rekayasa senyap penghilangan sejarah NU dalam kamus yang sedang digarap. Dan waktu itu saya melihat tudingan penghilangan sejarah NU. Saya kira sangat berlebihan. Yang saya lihat waktu itu adalah keteledoran. Para penyusun kamus ini punya ambisi yang sangat besar bahwa Indonesia punya pangkalan besar sejarah Indonesia. Tapi mereka teledor. Asik nyari yang kecil-kecil itu, lupa wajah yang besar. Bayangkan, Kiai Hasyim Asy'ari itu nggak masuk dalam kamus sejarah itu loh. Ini kan yang benar aja gitu. Ini Kiai Hasyim Asy'ari loh ya, nggak masuk.
Dan Menteri Nadiem Makarim yang hari ini mondar-mandir kejaksaan itu, waktu itu sudah benar. Ketimbang menjadi bola liar politik, si menteri ini langsung saja silaturahmi ke PBNU di Kramat Raya. Untuk menenangkan NU, si Mas Menteri ini memberitahu, Dikbud di masa Menteri Muhadjir Effendi resmi menerbitkan biografi tokoh besar keagamaan Indonesia yang masyhur, yang tidak masuk dalam buku kamus yang diributkan ini. Dan hasilnya adalah pemerintah memang tidak mau berdebat karena memang tidak ada yang perlu diperdebatkan selain menarik secara resmi 2 file buku yang sudah kadung bocor daminya itu. Saya tidak memasuki dimensi yang teledor itu, melainkan prioritas penerbitan. Kamus yang di wajah daringnya itu terlihat gitu, lebih asik kita baca di Wikipedia ketimbang membacanya jadi buku. Layoutnya tahu nggak? Ya Allah, monoton sekali. Seperti wajah perbukuan kita saat diberi cap buku proyek. Dari sisi desain isi saja seperti seorang amatir mengerjakan buku. Bahkan buku kamus itu nggak ada apa-apanya ketimbang desain buku. Maaf kata ini, 30 tahun Indonesia Merdeka bikinan Fuad Hasan di masa Orde Baru. Dari sisi gagasan, saya itu lebih takjub dengan proyek Kapita Selecta yang dikerjakan oleh Intel Angkatan Darat bernama Pitut Soeharto di tahun 81. Seri Kapita Selecta yang dibikin Intel Pitut Soeharto ini menghimpun ide-ide pembangun gerakan kebangsaan dan direncanakan 24 jilid, tapi kemudian mati suri di tengah jalan. Kelemahannya adalah dia menghapus seluruh gagasan tentang komunisme, Tan Malaka nggak masuk dan seterusnya. Yang saya bayangkan untuk memberikan gambaran Indonesia yang dikjaya, Indonesia yang emas, Indonesia dan lain-lain itu adalah sebuah buku milestone sejarah Indonesia. Bukan buku kaleng-kaleng yang asal bikin dan seperti baru belajar terjun ke dunia perbukuan. Buku yang khas bikinan negara itu berjenis cover table books yang warnanya dahsyat, besar, detail, tata letaknya yang aduhai, dan ada contoh buku sejarah seperti itu? Saya kira ada. Lihat saja buku coffee table books yang bertitel Historica. Itu diterbitkan tahun 2006 oleh Millennium House. Isi buku itu sangat-sangat ambisius, Historica itu. Milestone dunia dalam berbagai rupa pencapaian dan inovasi. Dan hardcover tentu saja ya. Tebalnya itu ada 500 halaman lebih. Ukuran bukunya itu 37 cm kali 30 cm. Oh, tebal, besar sekali. Dan kertas isinya luks dan berwarna. Dilihat dari jauh, luar biasa berwibawanya itu buku. Saat dibuka isinya, wow. Kadang teksnya itu hanya 1 paragraf, kadang 3 paragraf, dan disertai image yang terpilih. Pokoknya tata letaknya sangatlah menawan. Membuat buku seperti Historica ini, kita itu mampus sejatinya. Tenaga-tenaga muda kita itu ada, punya pengalaman pula. Di masa Orde Baru, Departemen Pariwisata yang dipimpin Job Alve rajin dan prigel betul menerbitkan buku yang berjenis seperti Historica ini. Soal desain yang ciamik kayak gini, itu makanan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir Diskom. Kalau kalian nggak percaya, kalau mereka berpameran, datang dan tonton. Soal konten, soal isi, sumber daya data Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional masih sangat bisa diandalkan. Pakar sejarah kita seabrek. Sumber daya dana bagaimana? Mestinya ada. Poin dari Historica ini adalah milestone. Kita butuh kisi-kisi besar terlebih dahulu. Kita butuh tonggak-tonggak penanda sejarah.
di tengah bangsa yang dicekik masalah di mana-mana dan nyaris membangkrutkan harapan seperti ini, jangan lagi ditambah dengan menerbitkan buku secara asal-asalan. Terbitkanlah sesuatu yang menimbulkan rasa bangga, sebuah pride, milestone membawa kita menyusuri beragam aspek yang memberikan dentuman di bidang-bidangnya. Ada militer, ada politik, ada sosial, infrastruktur, ekonomi, bisnis, olahraga, teknologi, agama, maritim, macam-macam, kebudayaan, otomotif, pariwisata, mode, musik, sastra, pertunjukan, dan seterusnya. Artinya, nggak melulu berat di satu bidang, tetapi lupa di bidang yang lain. Lebih dominan ke politik dan militer, tapi lupa soal HAM yang sudah tetanus puluhan tahun. Lebih asik pencapaian pembangunan infrastruktur, tapi lupa pada sastra dan seni budaya. Dan seterusnya, dan sebagainya. Apakah pola penulisan milestone ini sudah ada contohnya? Sudah ada kisi-kisinya? Jawabannya, ada, Wisto. Percaya saya. Di minggu pertama milenium ketiga, di minggu pertama bulan Januari tahun 2000, jurnalis-jurnalis kita sebetulnya sudah ngasih contoh bagaimana menyajikan Indonesia dalam satu kurun milenium 1000 tahun. Yang kayak historika itu, yang dilalanya diterbitkan oleh Millennium House. Di minggu pertama tahun 2000 itu nyaris semua koran besar mengeluarkan apa yang disebut dengan edisi milestone untuk melihat pencapaian Indonesia paling enggak dalam satu abad. Jawa Pos, Kompas terbit di atas 60 halaman. Dan itu benar-benar tradisi baru menerbitkan koran dengan sangat-sangat tebal yang sebelumnya tidak pernah ada sejarahnya. Jawa Pos misalnya merinci tonggak-tonggak pencapaian dunia. Sejarah internet, sejarah komputer, sejarah teknologi, sejarah kesehatan, sejarah olahraga, bahkan sejarah mode. Macam-macam. Jawa Pos juga kemudian memilih sejumlah tokoh besar yang ditampilkan lebih besar. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Kartini, ada Hasyim Asy'ari, ada Jenderal Sudirman. Kompas juga sama ngasih contoh bagaimana menyusun sebuah milestone. Dan saya kira lebih spektakuler lagi menurut saya. Terbit 80 halaman. Lengkap dengan infografis yang memukau. Timeline 1000 tahun Nusantara itu disajikan dengan sangat menarik oleh Kompas. Teksnya cuma sedikit. Tata letaknya itu loh yang aduhai. Dari tahun 1000 sampai 1999. Dari masa Airlangga sampai era Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Tokoh-tokoh yang terpilih, yang ditampilkan, ditulis dengan elegan oleh sejumlah penulis yang ngerti bagaimana menulis bagus. Yang tidak sekedar menyandang gelar dan sebutan sejarawan atau dosen sejarah di kampus, tapi kalau nulis ya Tuhan, jelek aja belum. Penulis biografi Soeharto dan sekaligus nulis buku babon sejarah The Idea of Indonesia, R.A. Elson, dia menulis 1 halaman penuh soal Soeharto. Menarik sekali judulnya, Mencari Soeharto. Daniel Dakidai misalnya dalam edisi itu meracik gambaran yang utuh bagaimana kiprah Samratulangi. Ilmuwan eksakta, jurnalis, politisi, pembangkang dari Minahasa, dan sudah kita pernah bahas di Jas Merah. Ada juga sejarawan asal Jepang, Noriaki Oshikawa, yang menulis biografi Tan Malaka beserta gagasan-gagasannya dari aktivitas politiknya, menghidupkan nalar komunisme, PKI, sampai Republik. Topik soal tempe, topik soal kretek, topik soal keris, soal jamu, soal pinisi juga nggak luput dari perhatian. Tempe, kretek, keris, jamu, pinisi semuanya bagian dari warisan. Tempe, kretek, keris, pinisi
Jamu sekali lagi mendapatkan tempat dalam milestone Indonesia. Sejarah tempe ditulis oleh Ong Hok Ham dengan sangat cermat. Sejarah kretek ditulis oleh Nur Cahyo dengan judul Sigaret Kretek Tonggak Bangsa. Bayangkan ketika kretek hari ini dihajar habis-habisan, kiri, kanan, depan, belakang, tetapi cukainya dipakai jadi oli pelicin mesin birokrasi dan kesehatan publik, Kompas naruh judul tebal dengan penuh kebanggaan, Sigaret Kretek Tonggak Bangsa. Kretek itu, namanya tonggak, itu milestone bangsa, bukan barang haram dan kutukan. Jamu itu diurai dengan pahit-pahit manis, asin-asin sepet oleh Jaya Suprana. Negeri kaya dengan rempah bermuara pada jamu dan kuliner. Sementara soal pinisi itu ditulis oleh ahli teknologi laut, ahli kapal dan perahu berkebangsaan Jerman, nama yang tidak asing bagi masyarakat Makassar, orang-orang Makassar dan Mandar. Namanya Horst Liebner. Kalau belum cukup dengan contoh dari Kompas itu, belum puas dengan contoh dari koran Jawa Pos, izinkan saya ngasih contoh satu lagi. Kali ini dari majalah Tempo. Judul cover story untuk edisi khusus milenium dari Tempo itu, Hidup 1000 tahun lagi. Dan foto yang ditampilkan adalah 3 bung yang duduk di bangku panjang di Pegangsaan Timur, di halaman depan apa belakang itu, di halaman rumah Soekarno. Mungkin mereka sedang menunggu kereta api yang memberangkatkan Soekarno-Hatta ke Jogja, memimpin revolusi dari bumi Raja Mataram. Cari edisi itu, buka, tatap infografisnya yang sangat-sangat memanjakan mata. Baca ulasan tokoh-tokoh terpilih dari berbagai bidang, dari Hatta sampai Rendra. Jadi, teman-teman sekalian, sudah ada contoh-contohnya. Justru contoh-contoh itu ada dalam sejarah itu sendiri. Template itu dikasih oleh sejarah. Ada praktik baiknya dalam lipatan besar jurnalisme Indonesia. Tinggal dimasak ulang. Dibuat bagaimana milestone itu menjambungkan seluruh nadi Indonesia dengan visualisasi yang memikat. Semua milestone yang ditampilkan memperlihatkan satu keinginan untuk melihat sebuah gemuruh abad yang sudah lewat demikian jauh dalam beragam sektor hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya udah kayak berpidato loh. Semuanya ditampilkan. Semua yang ditampilkan mestilah memberi gambaran besar soal apa yang disebut dengan milestone Indonesia. Tonggak-tonggak Indonesia. Soal tokoh yang memberikan ide-ide besar dan mempunyai gaung dan gemah yang sangat panjang. Atau tentang pokok yang menjadi pegangan kita untuk melangkah menuju kurun baru dengan segala optimisme dan pesimismenya. Juga perlu tonggak-tonggak peristiwa, milestone peristiwa pada saat si pokok dan si tokoh bertemu memasuki gelanggang sejarah. Semuanya ditampilkan tanpa perlu membenci, yang pada akhirnya berusaha secara sistematis menyembunyikan gelondongan besar sejarah dengan cara-cara yang culas. Juga ini peringatan. Jangan bikin buku sejarah seperti pemula bikin buku. Sebetulnya saya ingin mengusulkan beberapa bentuk lain. Tapi sudahlah, partikelir tahu apa sejarah besar Indonesia. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping sangat amatiran Indonesia dari Cafe Galeri Tiga Rupa, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jas Merah Mojok. Sampai jumpa.